polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Telah terjadi penculikan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore Bapak, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Arya. Mungkin bisa dibuka suaranya, Bapak belum terdengar suaranya. Ya. Nah, ini baru terdengar Bapak. Ya, selamat sore Bapak, apa kabar? Baik Mbak. Mohon maaf ini tempatnya di bandara ya. Agak kurang. Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan iNews sore Pak. Ini perkembangan kasus ini seperti apa Bapak sampai saat ini? Gimana Mbak? Suaranya kurang dengar. Perkembangan kasus ini seperti apa Bapak? Oh iya. Jadi dari awalnya kami melakukan penyelidikan tentang kasus ini, itu kami sudah mengetahui bahwa akan ada jaringan yang dari satu tempat ke tempat yang lain, karena memang si pelaku ini menjual ya anak Bilkis ini ke pelaku lain yang bukan berasal dari Kota Makassar. Nah, dari urutannya sendiri, ketika awal si pelaku ini mendapati keterangan dari Facebook, ya iklan dari Facebook, dan mereka datang. Setelah itu dibayarlah Bilkis dengan harga 3 juta. Dan oleh pelaku kedua ini dibawa ke Jambi, transit di Jakarta. Nah, setelah di Jambi, kemudian dijual ke pelaku ketiga dengan harga 30 juta. Dan ternyata pelaku kedua ini dia berasal dari Jawa Tengah, sehingga pulang ke Jawa Tengah. Nah, setelah itu pelaku ketiga menjual lagi ke salah satu penduduk yang ada di pedalaman di Jambi dengan harga kurang lebih 80 juta. Nah, dari keterangan pelaku pertama ini kami tahu ada pelaku yang di Jawa Tengah, sehingga kami ke Jawa Tengah, penyidik kami ke Jawa Tengah, melakukan penyelidikan di sana dan diberikan keterangan anaknya juga ada di Jambi, dan berangkat ke sana untuk mencari serta berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk sama-sama mengambil anak tersebut. Dan akhirnya anak tersebut bisa kembali ke Makassar. Nah, ketika sampai di Makassar, kami langsung melakukan pengecekan kondisi kesehatan, juga kondisi psikologis. Alhamdulillah dalam kondisi yang baik, sehingga hari itu juga kami kembalikan ke keluarga, dan rencananya pendampingan akan terus dilakukan. Untuk mengecek kondisi dari. Selamat sore Pak Arya.
Selamat sore Pak Arya. Baik, terima kasih Pak Arya dan mohon maaf pemirsa sedikit ada kendala komunikasi dan kita akan ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. Ya pemirsa, momen haru terjadi saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Terungkap korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media terima kasih banyak semuanya, anak-anak baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ayus melaporkan. Dan pemirsa, kami telah kembali terhubung dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Baik Bapak, kita lanjutkan Bapak. Ini katanya sudah 10 kali terjadi penculikan serupa. Ini betul Bapak sudah 10 kali? Ya, jadi dari pelaku yang kedua memang diakui kalau sudah 3 kali melakukan. Nah, sedangkan di pelaku yang ketiga dia katakan sudah 9 kali melakukan jual beli bayi dan 1 kali melakukan penjualan anak, yaitu anak Bilkis. Nah, nanti ini akan kami kembangkan karena memang sampai saat ini pelaku masih kami dalami peran-perannya terkait dengan kejahatan-kejahatan lain. Modusnya seperti apa Bapak? Selama 10 kali tersebut modusnya selalu samakah atau berganti-ganti? Ya, jadi modusnya ini sama. Dia mencari orang yang ingin mengadopsi anak. Nah, jadi dengan adanya keinginan dari orang mengadopsi anak secara ilegal, lalu mereka mencari anak-anak yang kira-kira bisa mereka jual. Nah, salah satu caranya itu dengan memanfaatkan orang lain untuk menculik anak yang memang tidak terlalu diperhatikan oleh lingkungan sekitar atau orang tuanya, sehingga ketika anak itu diculik bisa langsung dijual ke mereka dan mereka nanti alihnya adopsi. Kalau untuk iming-iming terhadap korban, Bapak? Iming-iming terhadap korban sebenarnya kalau dari penelusuran awal ya hanya mereka diajak bermain saja, tidak ada iming-iming untuk diberikan sesuatu atau hal-hal lainnya, karena memang anak yang diambil pun ini masih usianya 4 tahun. Nah, kalau pengakuan dari pelaku ketiga yang ada di Jambi itu justru mereka malah menjual bayi. Yang 9 itu bayi, yang 1 ini baru anak ini yang terakhir.
Ini kan korban Bilqis sempat dibawa ke Jambi, ke suku Anak Dalam dan dijual seharga 80 juta rupiah. Ini disembunyikan atau bagaimana Pak? Kok bisa nggak ketahuan begitu? Ya, tentu dalam melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal, mereka tidak ingin ketahuan. Nah, kami hanya tahu ini ada di pedalaman di Jambi, begitu. Dan kami mendapatkan informasi dari pelaku-pelaku sebelumnya, sehingga kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada di pedalaman tersebut. Nah, kami meminta mereka untuk secara sukarela bersedia untuk mengembalikan anak yang memang diculik ya dari Makassar ini. Sehingga dengan koordinasi yang baik, dibantu dengan Polres tempat, nah ini berhasil kami dapatkan kembali anak. Kasus ini kan cukup meresahkan nih Pak. Apa langkah konkret dari kepolisian supaya kasus serupa tidak terjadi lagi? Iya, jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang memiliki anak kecil ini memang membutuhkan perhatian yang ekstra. Karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Dan kami tentu akan mengantisipasinya juga dengan tindakan-tindakan menelusuri ya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang sudah kami dapatkan ini. Mungkin akan kami kembangkan jaringannya sehingga ada mungkin kejahatan-kejahatan lain bisa terungkap dari situ. Karena kalau diakui tadi ada 9, berarti sudah ada kejahatan sebelumnya dilakukan. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkan jaringannya, menemukan pelaku-pelaku lainnya sehingga kejahatan ini bisa tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar. Selamat sore dan salam sehat selalu Bapak. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ya, kita usai menangkap seorang pelaku penembakan hansip di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur kembali menangkap seorang pelaku. Pelaku tersebut berperan membawa senpi motor dan kunci letter T. Bang, diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi dua pelaku menembak seorang hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya. Sehingga dalam kurun waktu 12 jam pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti, termasuk pertanyaan rekan-rekan. Subdit Resmob di Treskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga.
Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kondisi 13 korban ledakan SMAN 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran. Ya, dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan ECU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik dibanding saat awal kedatangan. Sementara untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Selamat sore Wenda, seperti apa update terkini dari sana? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih saat ini sejumlah korban dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta saat ini masih ada 13 yang masih dirawat. Mohon maaf Reni, kami baru mendapatkan informasi ada 14 korban yang masih dirawat dan diantaranya ada 1 korban masih berada di ruang ICU dan 1 korban lainnya berada di ruang ICU dengan kondisi yang cukup serius, namun memang sudah berangsur membaik dan kondisinya ini sudah mulai stabil. Dan sebagian besar korban memang mengalami trauma pendengaran sehingga membutuhkan perawatan intensif dari dokter THT. Dan Reni, kami juga akan memberikan informasi bahwa di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ada juga posko informasi yang berada di belakang saya, posko pelayanan informasi yang mana ini juga untuk membantu korban, untuk membantu keluarga korban untuk mendapatkan informasi, yang mana tadi di dalam poskonya saya sempat mengecek, di dalamnya ada data-data pasien yang memang tersebar di 3 rumah sakit. Jadi Reni dan juga pemirsa, untuk korban dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 ini tidak hanya dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih saja, tapi dilarikan juga ke Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Pertamina. Dan total tadi informasi terbaru yang kami terima ini ada 90 pasien dan memang sudah ada beberapa pasien yang sudah bisa dipulangkan, namun juga ada beberapa yang masih dilakukan rawat inap. Dan untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga saat ini dokter THT tentunya masih melakukan perawatan secara berkala untuk pasien-pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini. Sementara demikian, Reni. Baik, terima kasih Wenda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau dalam menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, Presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur.
Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, gelar pahlawan nasional juga disematkan kepada aktivis buruh Marsina. Keluarga menangis terharu. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsina karena meski langkah Marsina terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsina. Saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada aktivis buruh Marsina. Keluarga menangis terharu. Keluarga tak bisa membendung air mata atas penghargaan tinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Marsina. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsina juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsina dan berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsina karena meski langkah Marsina terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama besar yang dikenal di bidangnya juga mendapatkan gelar pahlawan. Dan berikut daftar 10 pahlawan nasional yang baru. Pertama ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Sosok yang dikenal dengan nama Gus Dur ini menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Sosok kedua adalah Presiden kedua RI, Jenderal Besar TNI Soeharto. Soeharto menjadi pahlawan bidang perjuangan bersenjata dan politik. Tokoh perjuangan buruh Marsina menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan. Sementara Mokhtar Kusuma Atmaja menjadi pahlawan di bidang perjuangan hukum dan politik. Kelima, ada Hajah Rahmah El Yunusiah yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam Sumatera Barat. Sementara, mertua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, menjadi pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Sultan Muhammad Salahuddin menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Syaikona Muhammad Khalil menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam. Tuan Ronda Haim Saragih menjadi pahlawan dari Sumatera Utara di bidang perjuangan bersenjata. Zainal Abidin Syah menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan diplomasi.
Informasi selanjutnya pemirsa, nama Zidan sempat ramai diperbincangkan oleh warganet. Zidan seorang disabilitas yang memiliki mimpi untuk bekerja layaknya pemuda lain ini viral di media sosial saat dirinya ikut mengantri untuk wawancara kerja di sebuah acara job fair disabilitas di Jakarta. Nama Zidan sempat ramai diperbincangkan warganet. Zidan, seorang disabilitas yang memiliki mimpi untuk bekerja layaknya pemuda lain ini, viral di media sosial saat dihampiri Gubernur Jakarta Pramono Anung yang kala itu hadir di job fair disabilitas di Jakarta. Zidan percaya diri berbincang dengan orang nomor 1 Jakarta itu dengan menyebut dirinya memiliki keahlian di bidang desain grafis sebagai bekalnya bekerja nanti. Tubuh mungilnya tak menyurutkan tekadnya untuk mencari pekerjaan. Dengan langkah tegap dan penuh keyakinan, Zidan percaya diri mengikuti job fair disabilitas. Di tangannya terselip map coklat berisi harapan sederhana Zidan, yakni sebuah surat lamaran kerja. Hingga akhirnya harapan Zidan tercapai. Kabar bahagia itu disampaikan Zidan bahwa dirinya telah diterima bekerja di PT Transjakarta sebagai desain grafis di Divisi Sumber Daya Manusia PT Transjakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Bapak Pramono dan Bapak Disnaker, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diterima di PT Transjakarta, Pak. Dan untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang sudah mendukung saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Harus semangat ya, jangan patah semangat, oke? Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba terbakar. Naas api cepat membesar kemudian merembet ke bangunan rumah. Sudah menjalar ke rumah. Seorang warga merekam kobaran api yang sudah membesar menghanguskan sebuah minibus yang terparkir di garasi rumah. Api dengan cepat membesar dan warga belum sempat berupaya memadamkannya. Tiba-tiba merembet ke bangunan rumah yang kosong ditinggal pemiliknya. Atas laporan warga, petugas pemadam kebakaran gabungan dari Kota Palangkaraya, BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi langsung datang ke lokasi. Petugas dapat memadamkan api setelah 30 menit kemudian. Kebakaran awalnya daripada mobil Escudo ini yang terparkir di samping rumah, dilanjut api menghantam lagi ke bagian rumah. Posisi di Jalan Karanggan 2 masuknya, jadi dia masuk Jalan Karanggan 2 masih masuk di wilayah Kelurahan Panadu. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah dan mobil. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Selain Nadiem, 3 tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop juga dilimpahkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Ya, pasca penyerahan ke Kejari selama 20 hari ke depan, berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait
perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga, dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan, karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim, terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Seperti diketahui, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster kedua. Roy Suryo sendiri berada di klaster 2. Ya, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Tri Rohyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yakin informasi lainnya, pemirsa, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR mengungkap fakta terkait penjarahan rumah 5 anggota DPR dan unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Dalam sidang etik terungkap ada unsur hoax dan disinformasi di media sosial yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan kerusuhan. Tuhan Yang Maha Esa
yang hanya karena perkenannya kita bisa. Dalam keterangan saksi pada sidang etik MKD DPR terungkap ada pergeseran narasi di media sosial terkait unjuk rasa di DPR bulan Agustus lalu. Narasi bernuansa hoax sengaja diciptakan oleh akun-akun anonim agar unjuk rasa dilampiaskan ke sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Adis Kadir. Saya menggunakan kata kunci terkait dengan Agustus demo, ya, demo unjuk rasa Agustus itu. Pesat itu tanggal 19, naik pesat sekali, tanggal 20 pesat banget, kemudian ya kita the rest is history, kita tahu sendiri tanggal 25 dan seterusnya. Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan oleh akun siapa? Ya tadi akun-akun anonim juga memang gitu. Penggalan video joget anggota DPR sengaja diviralkan untuk memancing emosi masyarakat. Disinformasi ini menjadi pemicu, apalagi video disandingkan dengan narasi provokatif. Lalu membutuhkan yang kita sebut sebagai triggering, pencetus. Nah, ajakan-ajakan tadi kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri, itu yang saya sebut sebagai trigger, faktor pencetus. Jadi kita butuh kondisi di mana orang lalu merasa tidak adil, lalu kemudian orang butuh pencetus. Di sisi lain, peristiwa ini menjadi evaluasi DPR untuk bersikap dan menanggapi kritik masyarakat. Dalam hal ini memang kita harus selalu mengantisipasi bahwa kemungkinan dan kemudian juga perilaku-perilaku daripada anggota ini memang harus dijaga untuk kedepannya. Ini memang kita melihat bahwa pengalaman yang kemarin adalah pengalaman sangat berharga bagi kita semua. Dan kita melihat bahwa di sini walaupun kita pada saat yang lalu kita memang mungkin ada beberapa hal yang mungkin sangat-sangat mungkin tidak pas dalam segala tindak tanduk atau segala mungkin komentar, ini yang memang harus selalu kita jaga untuk kedepannya. Tak hanya disinformasi yang sengaja diciptakan, namun penjarahan terhadap rumah anggota DPR tersebut diduga telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat yang dilantik adalah Kepala dan Wakil Kepala BRIN serta Wakil Ketua Mahkamah Agung. Presiden Prabowo melantik Arif Satria sebagai Kepala Riset dan Inovasi Nasional menggantikan posisi Laksana Trihandoko. Selain Arif, Presiden juga melantik Amarullah Oktavian yang akan menjabat sebagai Wakil Kepala BRIN. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga melantik Dwi Yarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Dihubungi oleh Pak Seskap tadi 12:30 bahwa hari ini ada penugasan untuk saya dan bidang yang ditugaskan sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Jadi dimohon untuk hadir pukul 2:30 karena jam 3 pelantikan akan dimulai. Sudah, saya jalan ke sini. Tapi sebenarnya pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Presiden, mungkin ada obrolan? Dengan Pak Presiden berkomunikasi di berbagai forum ya, berbagai rapat pada saat pertemuan, pada saat saya kan ikut kohort ya, kohort 3 di Kemenhan, kemudian juga pada saat pertemuan dengan para rektor, kemudian juga pertemuan dengan pimpinan Ormas. Pelantikan juga dihadiri oleh para kepala lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 6 orang tewas dan 750 orang lainnya terluka akibat tornado menghancurkan negara bagian Parana, Brasil. Hantaman tornado merusak ribuan rumah warga. Seorang warga Rio Bonito do Iguacu, negara bagian Parana, Brasil, meratapi rumahnya yang hancur. Badan Meteorologi Parana melaporkan kecepatan angin mencapai 250 km per jam di Rio Bonito do Iguacu. Akibat bencana ini, pemerintah Brasil menetapkan kondisi darurat bencana di Parana.
Ya, di lokasi lain pemirsa, topan Kalamaigi belum usai. Filipina kembali diterjang topan Super Fung Wong. Lebih dari 1 juta warga dievakuasi. Setidaknya 2 orang tewas setelah topan Super Fung Wong memicu badai hujan lebat dan banjir di Filipina. Di kota Madhya Virak, Provinsi Catanduanes, jalan-jalan dan rumah terendam banjir saat angin kencang dan hujan melanda wilayah tersebut. Menurut pejabat setempat, sekitar 1,2 juta penduduk dievakuasi ke tempat yang aman sebelum badai menerjang. Badan Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina, PAGASA, memperingatkan kondisi berbahaya akibat angin dengan kecepatan 185 hingga 230 km per jam. Pusat Peringatan Topan Gabungan Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Fung Wong sebagai topan besar kategori 3, menandai siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Penjaga pantai Filipina mengevakuasi warga di wilayah utara dan timur saat topan Super Fung Wong mendekati Pulau Luzon. Rekaman dari Jomalik, Provinsi Quezon, menunjukkan petugas penjaga pantai mengevakuasi warga dengan truk di tengah hujan deras dan angin kencang. Sementara itu di Manila, evakuasi besar-besaran digelar setelah peringatan bahaya dikeluarkan pemerintah setempat akibat topan Super Fung Wong mendekati Filipina. Warga Paranaque tiba di pusat evakuasi dan mendaftar untuk mendapatkan bantuan. Ninenervyos po ako kasi nga po 'di ba ang Cebu po hindi naman po super typhoon 'yun, 'di ba? Ang nakita namin maraming namatay. So ngayon po dahil super typhoon daw to, sobrang kaba namin, sobra. Kaya nagpanik kami kanina. Topan Super Fung Wong terjadi saat Filipina masih dilanda topan Kalamaigi yang mengakibatkan 224 orang tewas dan 109 hilang. Upaya pencarian korban di Cebu dihentikan pada Sabtu lalu karena mendekatnya topan Super Fung Wong. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam distrik Tirus di Lebanon Selatan. Setidaknya 1 orang tewas dan 8 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan perumahan di kota Tair Deba, distrik Tirus, Lebanon Selatan, Kamis waktu setempat. Serangan dilakukan setelah peringatan evakuasi dikeluarkan kepada penduduk. Rekaman menunjukkan momen ketika proyektil menghantam bangunan perumahan dengan suara ledakan yang terdengar disertai asap dan debu yang mengepul. Nampak pula warga yang berkumpul di lokasi bersama tim tanggap darurat serta bulldozer untuk membersihkan puing-puing akibat serangan udara Israel. Serangan udara Israel juga menghantam kota Tura, distrik Tirus, Lebanon Selatan. Setidaknya 1 warga sipil Lebanon tewas dan 8 lainnya luka-luka di tengah serangan udara Israel. Nampak sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, kendaraan hancur, serta peralatan industri dan kayu yang terbakar berserakan di seluruh area. Militer Israel mengklaim pihaknya menargetkan infrastruktur milik Hizbullah. Serangan ini melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah yang berlaku sejak November tahun lalu. Konvoi kendaraan Komite Palang Merah Internasional ICRC bergerak melalui jalur Gaza menuju perbatasan Israel untuk membawa jenazah perwira Israel Hadar Goldin. 2 mobil ICRC melaju di sepanjang Jalan Salah Al-Din, Gaza Tengah, menuju ke pelintasan Kisufim, titik perbatasan yang dikuasai pasukan Israel. Brigade Al-Qassam Hamas akan menyerahkan jenazah perwira Hadar Goldin kepada Palang Merah. Jasad Hadar ditemukan di terowongan di Kem Yibna di Rafah, Gaza Selatan.
Goldin, letnan di Brigade Givati, hilang selama konflik Israel-Hamas tahun 2014. Jika terkonfirmasi, berarti masih ada 4 sandera Israel yang ditahan di jalur Gaza. Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina sebanyak 192 ton bahan pangan. Bantuan diberikan ke Gaza Utara dan kamp-kamp pengungsian di perbatasan Yordania. Relawan Kemanusiaan Indonesia kembali mengirimkan bantuan pangan keluarga ke Palestina dan ke kamp-kamp pengungsian di Yordania. Bantuan kemanusiaan ini disalurkan dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia. Relawan kemanusiaan menyalurkan bantuan pangan keluarga sebanyak 192 ton dengan penerima manfaat 38.400 jiwa. Saluran bantuan ini diberikan untuk rakyat Gaza di Palestina dan warga Gaza di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Namun bantuan yang disalurkan melalui jalur darat ini belum maksimal untuk masuk ke Palestina. Alhamdulillah hari ini di awal November 2025 kami kirimkan kembali barang bantuan untuk saudara-saudara kita Gaza Palestina sebanyak 5 truk barang bantuan atau sekitar 96 ton. Mari kita doakan mudah-mudahan barang-barang bantuan ini bisa segera sampai di Gaza Palestina. Terima kasih Indonesia. Sementara itu, kondisi para pengungsi Palestina masih belum mengalami perubahan secara signifikan. Fasilitas kesehatan masih sangat dibutuhkan. Bantuan-bantuan bahan pangan masih sangat minim. Begitu juga bantuan obat-obatan serta perlengkapan musim dingin. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri pada Senin siang. Rapat tersebut membahas terkait mekanisme kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menampung aspirasi masyarakat. Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan 1 orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap. Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat, khususnya
kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Sebelumnya, Presiden Prabowo membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asyidiki, ditunjuk menjadi ketua. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Lebih dari 2 bulan berlalu, Presiden Prabowo memenuhi aspirasi rakyat. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun dibentuk. Komisi ini berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Usai pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan. Nantinya masa kerja Komisi Reformasi Polri tidak dibatasi. Namun Presiden meminta laporan hasil kerja berkala. Tak hanya itu, Presiden juga meminta komisi ini memberi rekomendasi untuk mereformasi Polri. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri. Mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di komisi ini. Sebelumnya pada awal September lalu, di depan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Komite ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citra Polri di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia U22 akan kembali memulai persiapannya menuju SEA Games 2025 Thailand pada Desember mendatang. Kali ini sebanyak 30 pemain dipanggil pelatih Indra Syafri untuk menjalani pemusatan latihan skuad Garuda Muda. Jelang SEA Games 2025 Thailand, nama-nama anyar menghiasi daftar 30 pemain yang dipanggil pelatih Timnas U22 Indra Syafri. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 berlangsung pada 6 hingga 27 November 2025 dan dibekali 2 pertandingan uji coba internasional melawan Timnas Mali pada 15 dan 18 November. Di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, Muhammad Ardiansah, Dava Fasya, dan Ikram Al-Ghifari. Kemudian di lini pertahanan masih dihuni nama-nama langganan seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, serta Dion Mark. Menariknya, Indra Syafri memanggil Ivar Yener untuk mengikuti pelatnas Timnas Indonesia U22. Selain itu, di posisi gelandang juga ada wajah baru, yakni Rifki Ray Farandi, pemain muda Persik Kediri. Pemain depan yang kali ini dipanggil juga cukup menyita perhatian. Indra Syafri memanggil Mauro Zylstra yang sebelumnya bermain di skuad senior bersama Timnas Indonesia. Selebihnya, Indra Syafri kembali memanggil nama-nama pemain yang sudah tidak asing seperti Hoki Caraka, Rafael Struijk, Jens Ravens, Ricky Pratama, dan Rahmat Arjuna. Dari nama-nama yang dipanggil, Indra Syafri cukup serius memilih komposisi pemainnya kali ini mempertahankan medali emas SEA Games.
Indonesia akan memulai persaingan di grup C SEA Games 2025 bersama Singapura, Myanmar, dan Filipina mulai 3 hingga 18 Desember mendatang. Ya, tim U23 Indonesia mematangkan persiapan mereka menjelang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand. Medali emas menjadi target skuad Garuda Muda. Tim U23 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand. Sebagai juara bertahan, tentu skuad Garuda Muda mengusung misi mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023 lalu. Meski begitu, peluang untuk mempertahankan medali emas ini dinilai lebih menantang. Sepak bola ini kan probabilitas untuk menjadi juara, itu kan persentasenya itu turun naik. Sehingga kami tetap sedang menganalisis, apalagi yang kita hadapi sekarang tuan rumah Thailand. Yang penting kami sampaikan dan mereka juga menyampaikan berpenampil yang terbaik. Tentu dengan skema yang ada dan juga tentu dengan roadmap yang sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Coach Indra agar supaya bisa mempersiapkan tim ini dengan baik, dikarenakan kan memang kita tahu bahwa SEA Games ini boleh dikatakan sangat berat yang akan kita hadapi dikarenakan pelaksanaannya di Thailand. Pasti kalau kaitannya dengan target ya pastinya kita harus mempertahankan. Tapi ingat, mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraih. Tetapi karena ini adalah momentumnya sangat tepat dikarenakan rumah. Seorang warga merekam kobaran api yang sudah membesar menghanguskan sebuah minibus yang terparkir di garasi rumah. Api dengan cepat membesar dan warga belum sempat berupaya memadamkannya. Tiba-tiba merembet ke bangunan rumah yang kosong ditinggal pemiliknya. Atas laporan warga, petugas pemadam kebakaran gabungan dari Kota Palangkaraya, BPBD, dan Dinas Kehutanan Provinsi langsung datang ke lokasi. Petugas dapat memadamkan api setelah 30 menit kemudian. Kebakaran awalnya daripada mobil Escudo ini yang terparkir di samping rumah, dilanjut api menghantam lagi ke bagian rumah. Posisi di Jalan Karanggan 2 masuknya, jadi dia masuk Jalan Karanggan 2 masih masuk di wilayah Kelurahan Panadu. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah dan mobil. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menangkap seorang pelaku penembakan Hansip di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur kembali menangkap seorang pelaku. Pelaku tersebut berperan membawa senpi, motor, dan kunci letter T. Diam. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku penembakan Hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur beberapa saat lalu. Penangkapan ini dilakukan usai aksi dua pelaku menembak seorang Hansip saat menggagalkan aksi para pelaku. Pelaku berinisial PS ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini memiliki peran sebagai pembawa motor, kunci letter T, hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya, seorang pelaku lain berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelariannya. Sehingga dalam kurun waktu 12 jam, pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya, setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti, termasuk pertanyaan rekan-rekan, Subdit Resmob Ditreskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini.
Saat ini kedua pelaku sudah berada di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat rekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan BA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Momen haru saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Terungkap korban ternyata dijual di kawasan suku anak dalam Jambi seharga 80 juta rupiah. Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik.
Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media termasuk semuanya anak-anak baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kondisi 14 korban ledakan SMAN 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran. Dari 14 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik dibandingkan saat awal kedatangan. Sementara itu, untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihannya. Pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu.
Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada aktivis buruh Marsina. Keluarga menangis terharu. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada almarhum Marsina karena meskipun langkah Marsina terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Tanpa ada Bapak Marsina, saya tidak menjangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada aktivis buruh Marsina. Keluarga menangis terharu. Keluarga tak bisa membendung air mata atas penghargaan tinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Marsina. Pemberian
Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsinah juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsinah dan berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Keluarga mengucap terima kasih kepada almarhum Marsinah karena meski langkah Marsinah terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama besar yang dikenal di bidangnya juga mendapatkan gelar pahlawan. Berikut adalah daftar 10 pahlawan nasional yang baru. Pertama ada Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Sosok yang dikenal dengan nama Gus Dur ini menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Kemudian sosok kedua adalah Presiden kedua Republik Indonesia Jenderal Besar TNI Soeharto. Soeharto menjadi pahlawan bidang perjuangan bersenjata dan politik. Selanjutnya tokoh perjuangan buruh Marsinah menjadi pahlawan di bidang sosial dan kemanusiaan. Lalu Mokhtar Kusuma Atmaja menjadi pahlawan di bidang perjuangan hukum dan politik. Kelima ada Hajar Rahma El Yunusia yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam Sumatera Barat. Sementara mertua dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo menjadi pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Sultan Muhammad Salahuddin menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Syekhona Muhammad Khalil menjadi pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam. Ada Tuan Ronda Haim Saragi yang menjadi pahlawan dari Sumatera Utara di bidang perjuangan bersenjata. Terakhir Zainal Abidin Syah yang menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan diplomasi. Pemirsa, guna menghadapi kontestasi politik 2029, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap Partai Perindo terus memperkuat struktur partai di daerah. Penguatan struktur ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas organisasi untuk menjalankan program dan kesiapan partai jelang pemilu 2029. DPD Partai Perindo Kota Bandung sukses menggelar rapat koordinasi daerah terkait pembentukan struktur organisasi. Rakorda yang bertempat di kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi untuk mempercepat pergerakan partai di tingkat DPC dan DPRT. Konsolidasi DPD Perindo Kota Bandung ini diharapkan diikuti DPD-DPD lain di Jawa Barat guna mematangkan struktur partai jelang verifikasi pada pemilu 2029 mendatang. Mudah-mudahan dengan konsolidasi organisasi ini DPD Perindo Kota Bandung bisa menguatkan kembali struktur organisasi, kemudian juga bisa membuat stabilitas organisasi sehingga nanti bisa melaksanakan program dan kesiapannya dalam menjelang pemilu 2029. Saya harap kepengurusan yang baru ini bisa lebih solid, bisa lebih kompak, dan saya sangat berharap kader-kader yang pengurus yang ada sekarang ini menjadi kader-kader yang militan. Karena menurut saya itu adalah kunci keberhasilan dari sebuah partai politik. Kuatnya soliditas dan kekompakan mengurus menjadi energi bagi partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo dalam meraih kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan. Ayo, kita baca. Puluhan anggota Ormas mendatangi markas kelompok debt collector di Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.
Mereka menyerang kelompok debt collector lantaran salah satu anggotanya menjadi korban perampasan motor. Bentrokan antara kedua kelompok itu terjadi hingga membuat 2 orang terluka dan sejumlah fasilitas umum rusak. Jalan ke rumah. Satu unit mobil di garasi rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba terbakar. Api cepat membesar hingga merembet ke bangunan rumah. Tak ada korban dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi meringkus pelaku penembak seorang hansip yang menggagalkan aksi pelaku mencuri motor. Pelaku hanya bisa pasrah saat kamar kontrakannya digerebek polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api dan kunci letter T. Saat ini ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera disidangkan. Selain Nadiem, 3 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop juga dilimpahkan. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulat Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari selama 20 hari ke depan, berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Ucapan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Seperti diketahui, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster kedua. Roy Suryo sendiri berada di klaster 2. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri Senin siang. Rapat ini membahas terkait mekanisme kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta menampung aspirasi masyarakat. Ketua Komisi Reformasi Polisi Jimli Asyidiki menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan audiensi bersama organisasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik sebelum menggelar rapat selanjutnya pada Kamis depan. Komisi Percepatan Reformasi Polri nantinya juga akan bersinergi dengan komisi dan komite yang sudah ada untuk mewujudkan reformasi Polri yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga menjabat sebagai anggota komisi mengaku pihaknya akan terbuka pada masukan dan evaluasi yang disampaikan Komisi Reformasi Polri. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan 1 orang, ya, ibu-ibu. Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang. Nah, hari ini kami membahas mengenai cara kami bekerja selama 3 bulan. Harapannya selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Terjadi kerusuhan di penjara Ekuador dan menewaskan puluhan orang. Diduga korban tewas karena kehabisan nafas saling mencekik. Sedikitnya 31 orang meninggal dalam kerusuhan di sebuah penjara Machala di Ekuador. Dari pemberitaan lokal setempat menyatakan bahwa puluhan orang ditemukan meninggal pada Minggu sore. Petugas yang datang langsung mengevakuasi jasad dan petugas medis forensik memverifikasi informasi yang sudah beredar. Diketahui penjara-penjara Ekuador telah menjadi pusat operasional bagi geng-geng pengedar narkoba yang bersaing. Diduga kerusuhan bermula sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Diduga narapidana saling mencekik dan meninggal karena kehabisan nafas. Sebelumnya, warga sekitar melaporkan telah mendengar suara tembakan, ledakan, dan teriakan minta tolong dari dalam komplek penjara. Tim polisi elit pun segera dikerahkan dan berhasil mengendalikan situasi. Topan besar melanda Filipina menyebabkan jutaan warganya mengungsi. Pemerintah setempat menyatakan akibat topan ini 2 orang meninggal dunia. Bencana topan besar melanda Filipina. Badai besar yang disebut warga setempat sebagai awan menimbulkan kepanikan di berbagai daerah. Evakuasi besar-besaran di daerah rawan banjir pun berlangsung, bahkan ibu kota Metro Manila sudah mengeluarkan peringatan darurat. Menurut Badan Layanan Atmosfer Geofisika dan Astronomi Filipina, akibat badai tersebut tercatat 2 orang meninggal dunia. Topan yang dikenal sebagai Dungwong menghantam daratan di Provinsi Surora, Pulau Luzon pada hari Minggu pukul 21:10 waktu setempat. Kecepatan angin mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 meter per jam. Badai ini memutus aliran listrik di sebagian besar wilayah Bicol. Evakuasi besar-besaran juga dilakukan pemerintah setempat sebelum badai mencapai daratan. Pusat Peringatan Topan Gabungan telah mengklasifikasikan Fung Wong sebagai topan besar kategori 3 dengan menandai siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Topan Kalmaegi belum usai. Filipina kembali diterjang topan super Fung Wong. Lebih dari 1 juta warga dievakuasi.
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlis Tadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Setidaknya 2 orang tewas setelah topan Super Fung Wong memicu badai hujan lebat dan banjir di Filipina. Di kota Madhya Virak, Provinsi Catanduanes, jalan-jalan dan rumah terendam banjir saat angin kencang dan hujan melanda wilayah tersebut. Menurut pejabat setempat, sekitar 1,2 juta penduduk dievakuasi ke tempat yang aman sebelum badai menerjang. Badan Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina, PAGASA, memperingatkan kondisi berbahaya akibat angin dengan kecepatan 185 hingga 230 km per jam. Pusat Peringatan Topan Gabungan Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Fung Wong sebagai topan besar kategori 3, menandai siklon tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Penjaga pantai Filipina mengevakuasi warga di wilayah utara dan timur saat topan Super Fung Wong mendekati Pulau Luzon. Rekaman dari Jomalik, Provinsi Quezon, menunjukkan petugas penjaga pantai mengevakuasi warga dengan truk di tengah hujan deras dan angin kencang. Sementara itu di Manila, evakuasi besar-besaran digelar setelah peringatan bahaya dikeluarkan pemerintah setempat akibat topan Super Fung Wong mendekati Filipina. Warga Paranaque tiba di pusat evakuasi dan mendaftar untuk mendapatkan bantuan. Ninenervyos po ako kasi nga po 'di ba ang Cebu po hindi naman po super typhoon 'yun, 'di ba? Ang nakita namin maraming namatay. So ngayon po dahil super typhoon daw to, sobrang kaba namin, sobra. Kaya nagpanik kami kanina. Topan Super Fung Wong terjadi saat Filipina masih dilanda topan Kalmagay yang mengakibatkan 224 orang tewas dan 109 hilang. Upaya pencarian korban di Cebu dihentikan pada Sabtu lalu karena mendekatnya topan Super Fung Wong.